dan berlanjut di tanggal 23 betul kan? 23 betul kan? Pak, ini nge-vlog santai Pak. Sini, jadi ya. Dimakan dulu Pak, rangginangnya. Rengginang. Ini rengginang, ini renggila. Bapak gimana katanya? Ternyata teman-teman, Bapak ngidolain Dede dan pernah nge-DM Dede. Tahun berapa tuh Dede? Tahun berapa Bapak nge-DM? Pernah nge-DM ternyata sebelum kenal begini, sebelum ketemu langsung pernah nge-DM. Jadi jauh sebelum Iki kenal sama Dede, Bapak saking ngefansnya sama Dede, nge-DM Dede, Assalamualaikum Dede gitu. Rupanya baru dilihat kemarin, Bapak pernah DM Dede ya. Dan ternyata itu doa, kapan ya bisa dibalas sama Dede? Ternyata dibalas langsung. Waalaikumsalam. Dari idola sekarang jadi calon. Murid. Dede. Saya murid. Kan tadi udah belajar. Dede belajar tadi. Dan murid. Betul. Jadi jauh sebelum Iki kenal sama Dede, Bapak udah mengagumi Dede. Sama Dede juga mengagumi apa? Pas sebelum kita ketemu di Om Tukul, Dede sering stalking apa kan? Enggak, orang Dede nggak tahu siapa Rizky Bilar. Taunya setelah ada gosip dia tinggal menikah. Kamu sok cute, kamu bilang gitu kan? Kan Dede stalkingnya tuh setelah kakak ada gosip-gosip jadi sad boy. Ya itu tetap itu kan. Baru. Namanya gitu kan, terus jadi ceritanya Isam tuh bikin story sedih gitu-gitulah ngelihat pernikahan temennya kakak, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Oh siapa emangnya itu? Dede bilang siapa Ska? Yang ditinggalnya tuh siapa gitu. Oh emang itu pacaran gitu-gitu, ngobrol gitu. Iya katanya 7 tahun pacaran gitu-gitulah, padahal mah ternyata nggak pacaran ya. Oh emang iya ya, Dede bilang. Terus akhirnya udah sekedar itu aja, tahu namanya rame kan, Rizky Bilar ditinggal nikah gitu-gitu, sad boy. Namanya rame, namanya Rizky bukan rame. Nama Rizky Bilarnya tuh rame. Terus akhirnya ya udah, tahu itu aja. Dan berlanjut di tanggal 24 baru mencu. 23 betul kan? 23 betul kan? Jadi ini kita kan butuh tahu. Apa Pak? Ini sebenarnya di YouTube, di televisi, ini kan mereka selalu menampilkan kayak seakan-akan mesra. Ini beneran nggak ya? Nah jadi Bapak pingin tahu sebenarnya. Pengen tahu, Bapak nggak tahu. Biarlah orang menilai apa. Sebenarnya tahu. Sebenarnya masyarakat Indonesia juga tahu apa yang terjadi. Cuma inginnya itu ketegasan. Kalau dari pihak Dede pasti seorang wanita tuh pasti butuh, ya kan? Dari segi laki-laki harus tunjukkan gentleman-nya. Jangan membuat masyarakat itu. Aku ileran nggak saya? kita sejauhnya aja Pak, masih berteman baik. Biarlah orang menilai seperti apa kita. Karena kan orang kan persepsi orang beda-beda Pak, dan terserah orang mau nilai kita kembali kepada mereka Pak. Tapi Bapak di DM nanyanya ke Bapak. Terus? Bukan ke kalian. Om itu nanya ke kita juga sih semua. Bila tuh serius enggak sih, terutama barangkali dari orang yang sangat, masyarakat yang sangat menyayangi Dede. Masyarakat tahu Dede itu seorang wanita soleha, baik, kemudian masyarakat yang sayang sama Dede nggak rela Dede itu disakiti. Emang Dede pernah disakiti? Sekarang bahagia nggak? Nah, look at me. Orang-orang tahu, seperti Bapak tahu perjalanan karir Dede dari kecil. 2014 dinobatkan menjadi juara 1 Liga D Dangdut Academy. Silakan nyanyi. Nah, yang sini. Saat Dede, halo. Halo Bandung. Saat Dede mendapatkan ini, air mata yang jatuh itu air mata bahagia, air mata haru,
Karena selama perjalanan Coba, jadi pengen nyanyi. Nah, Air mata bahagia. untuk mendapatkan ini, jadi ini satu benda yang sangat bersejarah, ya kan Dek? Jadi Dede itu begitu dikagumi masyarakat karena prestasinya, karena jalan hidupnya yang memang lurus. Bapak emang murni nih. Ih, terhane. Bapak ini Lesti Lovers. Lesti Lovers itu artinya pencinta Lesti. Dan sekarang ada orang yang sedang mencintai Lesti. Halo. Jadi kisah-kisah sedih itu ada. Jadi wajar air matanya jatuh. Nah, dan Allah ternyata memutuskan, udah Dedek selesai. Kisah sedih, masa sedih selesai. Sekarang saatnya engkau kuberi kebahagiaan. Bahagia, sebenar-benar bahagia insya Allah. Usahakan apa yang memang Allah kasih betul-betul memang membuat seorang Dedek Lesti bahagia lahir batin, dan kalau bisa bahagianya terus sampai akhir hayat. Nah, karena dulunya Bapak sebagai fansnya si Dedek, sekarang Bapak udah berubah. Bapak akan menjadi salah satu pelindung Dedek Lesti, yang orang yang akan selalu menjaga, melindungi, tidak Bapak izinkan siapapun lagi yang akan menyakiti Dedek. Siapapun sampai menyakiti berhadapan dengan Bapak. Wow, saya takut. Terima kasih. Ini penghargaan ini saya dapatkan sebagai ini piala, seperti yang kalian lihat nama hurufnya di sini D, yaitu artinya Danang Academy. Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan Danang Academy. Lihat ini, dengar status caption Bapak. Siang tadi panas menerpa bumi. Apa tuh? Teriknya seperti akan membakar tembok-tembok batu yang kokoh. Kini senja pun datang, malam membenam. Suasana berubah menjadi tentram. Azan berkumandang, syahdu indah memanggil orang-orang yang beriman untuk menghadapnya. Tuhan, aku datang. Sinar bulan memberi sejuk dan angin sepoi-sepoi seperti bernyanyi riang tanpa henti, seakan tahu saat mata terpejam nanti ada hati yang ingin mimpi. Ada asa yang akan kupinta di sepertiga malam. Air mata ini menjadi saksi betapa aku mengharap petunjukmu. Semoga esok pagi. Nah, ini Bapak bikin statusnya kan Bapak hari Rabu mau ke Jakarta. Ini konten mau ngobrol apa mau konten baca puisi? Halo. Ya, ini kan kisah nyata, memang betul-betul terjadi. Ya, hari Selasa Bapak bikin statusnya, semoga esok pagi langkah ini, karena hari Rabu mau ke Jakarta. Semoga langkah ini adalah langkah yang engkau ridhoi untuk anakku tersayang, untuk dapat kembali mengelus fitrah yang selalu kubisikkan asmamu di telinganya. Lomba membanggakan. Juara lomba. Beneran? Gini. Lesti kejuara meraih piala. Gini, Iki juara 2, dapat medali. Juara 2. Lomba kerupuk orang hina. Tepuk tangan. Juara 1. Lomba makan Lesti. Pak, menurut Bapak Dedek itu cocok dapat pria yang seperti apa, Pak? Yang pantas Dedek? Pria idaman. Sangat pantas mendapatkan pria yang bisa dijadikannya imam dalam kehidupannya, yang bisa menuntun dia di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membimbing dia menjadi sosok istri yang soleha. Jadi semua rumah tangga itu semuanya tergantung dari sosok imamnya. Mampu nggak seorang imam itu membimbing makmumnya, mempertanggungjawabkan. Jadi kalau bagus dia menjadi imam, ya makanya dibutuhkan ilmu agama untuk menjadi seorang imam. Bukan hanya modal, wah
aku sudah siap nih lahir batin. Tapi kata lahir batin itu di mindset dia tuh hanya berhubungan materi atau yang sejenisnya, padahal bukannya seperti itu. Mampu nggak dia mengayomi istrinya, mampu nggak dia membimbing istrinya, karena saat berumah tangga itu memang betul-betul dua hati untuk menjadi satu. Yang biasanya kalau misalnya cerita ke depan, orang berumah tangga itu biasanya bangun tidur sendiri, atau di sebelahnya mungkin adiknya, atau dia dengan mamanya. Nah setelah menikah, di sebelahnya ada sosok laki-laki yang kelak memang akan membimbingnya menjadi wanita yang lebih baik lagi. Jadi tergantung dari suaminya, tergantung dari imamnya. Kalau seorang wanita itu memang benar-benar dibimbing dengan baik, nggak ada wanita jahat di dunia ini, ya kan? Semua wanita itu pasti baik, bimbinglah dengan baik. Kalaupun ada wanita yang kadang suka marah, tapi dengan kesabaran suaminya, luluh dia pelan-pelan. Dedek tipe mantu idaman bapak nggak? Saya balikin piala ya deh. Halo. Pasti salah satu tipe idaman bapak nggak? Salah satu. Berarti ada salah dua dong. Ya, maksudnya tipe Berarti ada lagi dong. Iya, Salah satu. udah jangan mancing-mancing, ntar kakak dihujat. Udah tipe idaman bapak nggak? Ada lagi dong. Udah tahu kamu tuh selalu benar, kakak selalu salah. Apa yang kakak lakukan salah aja. Wah, yang selalu salah. Udah curhat lagi. Boleh keluarkan? Boleh nak, ayo silakan keluarkan. Ayo. Iya, Aina mau nangis. Mereka berantem. Eno mana Pak? Ibu nangis, Aina. Eno mana? Kita mencari Eno, di mana kita cari kemarin? Di ini Pak, di Jonggol. Nggak sampai ini kursi-kursi kita balikin. Eno di mana? Lucu. Eno saat down lucu banget. Kita nyari di mana Eno, di sudut ini pojokan kamar dia. Dia diem dia. Itu gitu. beneran, Pak? Iya bener. Ada. Ya Eno, mana ini alamat yang dikasih Iki? Tunjukin pelan, mau nangis dia. Ini Eno ikut yuk. Enggak Pak, besok bawa pinjam motornya No ya. Pantesan dibaikin mobilnya motor. Dede itu termasuk menantu idaman bapak nggak sih? Yang termasuk. Nah, Termasuk itu dong jawabannya. kan mau dijelaskan. Tadi Kriteria pertanyaan. istri idaman dulu secara umum. Nabi Jadi Muhammad tunggu. menganjurkan istri itu 4 hal Pak. Ya, Kecantikannya, ibadah, kecantikan akhlaknya, ya, hartanya. benar. Terakhir. Googling. Lupa Pak. Jadi yang pertama itu untuk mencari pasangan kan yang diminta kecantikan dan ketampanannya. Cuma kan cantik dan tampan itu relatif. Kalau misalnya ada suami istri, suaminya ditanya siapa wanita tercantik di dunia, pasti dia jawab istrinya. Kenapa? Istrinya duduk di sampingnya. Sempat jawabnya istri tetangga, dilepukkannya lakinya. Seperti itu. Halo. Nah, kenapa harus wajahnya cantik atau tampan, Dede? Saat bangun tidur, yang kita lihat wajahnya. Mau berangkat kerja, kita lihat wajahnya. Pulang kerja, wajahnya. Mau tidur, wajahnya. Ya pasti harus yang itu. Benar. Orang yang paling cocok untuk kita cari, kita jadikan sebagai pasangan. Nah, tadi Rizky baru bertanya, apakah udah termasuk menantu idaman? Pada saat dia mengucapkan ijab kabulnya, maka saat itulah dia mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat. Doa Bapak, doa seluruh rakyat Indonesia menginginkan yang terbaik, dan Bapak yakin kalau semakin banyak orang yang mendoakan, biasanya kan semakin baik, iya kan? Semakin baik.
Nah, doa itu Mbak yakin pasti diijabah sama Allah.